Hadir ini sudah. Halo Putri. Halo, tidak jawab. Iya, iya Ibu. Ya, oke. Nawa Ayu, Nawa Ayu Fitrotunisa. Nawa Ayu. Halo, tidak ada Nawa Ayu. Ayu tidak jawab. Ada orangnya tapi nggak jawab ya. Nawa Ayu, Anda di mana ini? Adi Setia. Hadir Ibu. Nawa Ayu di mana Anda? Sudah tahu jam 1 ada kuliah ya. Basil Basili. Hadir Ibu. Ya, baik. Indriana Septia. Hadir Ibu. Rizky Nurbaroka. Hadir Ibu. Laili Istiqomah. Hadir Ibu. Ade Rahma Fitriani. Hadir Ibu. Baik. Israni Septianti. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Yordan Abu Khori. Halo, Yordan. Anissa Bila. Yordan belum jawab. Hadir Ibu. Anissa ada. Yordan ada. Tolong dicek. Audi Dianda. Hadir Ibu. Baik. Monica Safitri. Hadir Ibu. Fatima Najma. Hadir Ibu. Lili Wulan Agustin. Ada. Hadir Ibu. Raidinata. Hadir Ibu. Muhammad Ridwan Triwibowo. Hadir Ibu. Aisyah. Aisyah Hadir ada. Baik. Tegas Rizky. Hadir Ibu. Ratu Nur Aisyah Azahra. Hadir Ibu. Terima kasih. Ya, tadi yang belum menjawab Yordan. Yordan, Anda ada di mana Yordan? Dengan Nawa Ayu nih nggak ada suaranya. Amir Kusuma Wardana. Izin Ibu. Yordan hadir Ibu. Ya, tadi belum kebental bersuara. pas pengen aja. Kebental ya. Iya. Nawa Ayu juga hadir tapi belum ada suara. Kenapa Ayu? Karena maaf Ibu, karena kami lagi ada di sekolah. Oke, ya ditutup lagi. Oke, kenapa mendua jam 1? Padahal ada kuliah ya. Amir Kusuma Wardana. Hadir Ibu. Baik. Tamara Aulia. Hadir Ibu. Muhammad Dafa. Dafa hadir? Halo. Azalia Albina. Hadir Ibu. Muhammad Faris Akbar. Ada ya. Hadir Bu. Oke. Sania Hamida. Hadir Ibu. Betul. Yasmina. Hadir Ibu. Zakia Amanah. Hadir Ibu. Ya. Ada yang belum saya absen? Ada yang belum saya panggil? Sudah Saya semua Bu ya? mahasiswa Inbon. Oh, mahasiswa inbound. Baik, mau Lydia dengan kenapa di si akad saya belum ada ya nama Anda ya? Nanti saya cek kembali deh. Saya sudah cek. Mau Lida dengan siapa berdua ini ya? Haulia. Aulia. Ya. Baik, semoga minggu depan, minggu depan wisuda ya. Nanti kita bicarakan ya. Kalau nggak salah minggu depan tuh kita nggak bisa ada wisuda soalnya di Sentul ya. Baik, hari ini kita akan membahas dari tugas yang sudah Anda kerjakan di bab 1. Semoga semua sudah membaca ya. Karena tidak ada kuliah yang bisa nyambung kalau Anda tidak membaca lebih dulu di rumah. Pendahuluan dari buku Pak Abdul Khair mengenai konsep sosiolinguistik. Silakan dibuka dulu kameranya, nanti kalau sudah bahas, Anda presentasi baru boleh ditutup lagi.
Ya, jadi saya tahu Anda ada di sana. Indri, Ridwan, Amir, silakan dibuka dulu. Islani. Oke, ini ada di mana-mana ini. Halo, kalau Nawa ke sekolah dalam rangka apa ya Nawa? Bukannya sekarang jamnya harus jam 1 itu kuliah Nawa, ayo. Iya, Ibu. Izin saya kebetulan ngikutin kampus mengajar, Ibu. Oh, ini program kampus mengajar. Makanya saya kenapa kok ada di lapangan. Baik, semangat semuanya. Kita mulai dengan diskusikan apa yang sudah Anda baca di dalam buku Pak Abdul Hair. Kelompok 1, apakah sudah siap? Sudah siap, Ibu. Oke, Sudah, Ibu. baik. Kami himbau Silakan. kepada seluruh pelaku Ya, Sania, kamu ada di mana? Hai, hai. dengan tidak berbicara secara langsung atau Ya, telepon para keras dan yang tegas, akan menjawab dan lain. kelompok 1 Silakan siapa laporkan nih? kepada Sania petugas lagi di kami atau busway melalui lagi. call center 15102 Udah tahu ketika jam Anda 1 mengalami kuliah, tidak nak. nyaman Kamu ada di dari busway perjalanan gimana ini. sih? Selamat melanjutkan Ini Ibu, katanya kan keterampilan menulis kritis matkulnya jam 3. Rumah saya kan jauh. Jadi dadakan kan offline-nya kata PJ-nya. Jadi saya ke Oke. kampusnya dari sekarang, Bu. Oh my God. Oke. Hmm. Sekarang, kelompok 1 selain Sania siapa? Karena kalau Sania buka, kita nggak dengar semuanya. Saya, Ibu. Saya Ya. dengan Aisyah. Oh, kelompok 1. Kamu dengan Aisyah. Silakan. Silakan, nak. Kelompok 1. Baik. Mungkin co-host atau host bisa bantu buat share screen ya, teman-teman. Basil ya. Basil dengan siapa, nak? Tegas, Ibu. Tegas dengan Aisyah. Basil. Silakan. Silakan. Iya, boleh Ibu. Saya izin ya Ibu untuk memoderatori kelompok 1. Selamat siang kepada Ibu Lili dan juga teman-teman sekalian. Izinkan saya selaku moderator untuk kelompok 1 memoderatori jalannya pemaparan materi pada hari ini, yaitu terkait sosiolinguistik, di mana dosen pengampunya di sini ada Ibu Dr. Liliana Mulyastuti, MPD, untuk kelas 3 PB1. Baik, salin dia selanjutnya, Tegas. Ya, di sini ada anggota kelompoknya itu ada Tegas dengan belakang nomor NIM-nya 2019 dan saya Aisyah dengan belakang nomor NIM-nya 2018. Lalu ada Sania juga dengan belakang nomor NIM-nya 2050. Salin dia selanjutnya, Tegas. Baik, di sini ada submateri yang kami bahas, yaitu pertama terkait disiplin ilmu sosiolinguistik. Lalu yang kedua, kedudukan sosiolinguistik dalam studi linguistik. Dan yang ketiga, kedudukan sosiolinguistik dalam studi sosiologi. Salin dia selanjutnya, Tegas. Baik, untuk disiplin ilmu sosiolinguistik, di sini akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Sania, Ibu. Dan teman-teman, kepada Sania dan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Aisyah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sania Abida Bahar akan mempresentasikan disiplin ilmu sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik. Dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Sosiolinguistik juga adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, atau sosiolinguistik juga merupakan ilmu interdisipliner yang menggabungkan dua bidang ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiolinguistik akan ada beberapa hal yang dikaji dalam sosiolinguistik. Pertama, ciri-ciri dan varian bahasa. Kedua, hubungan antara penutur dalam masyarakat. Ketiga, hubungan antara bahasa dan masyarakat. Keempat, bahasa sebagai gejala sosial dan kebudayaan. Kelima, korelasi antara ciri-ciri variasi bahasa dengan ciri-ciri sosial kemasyarakatan. Saya kembalikan, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sania. Untuk salin dia selanjutnya, Tegas.
Ya baik, di sini ada kedudukan sosiolinguistik dalam studi linguistik yang akan dibahas oleh rekan saya, yaitu tegas kepada tegas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Karena sesuai dengan arahan moderator ya, bahwa saya mendapatkan topik mengenai kedudukan sosiolinguistik dalam studi linguistik. Di sini teman-teman bisa dilihat sosiolinguistik merupakan ilmu nih yang mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat yang mengaitkan dua bidang yang dapat dikaji secara terpisah, yaitu struktur formal bahasa linguistik dan struktur masyarakat oleh sosiologi dari Malabar 2015. Kemudian teman-teman, sosiolinguistik merupakan sebagai cabang linguistik memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, manusia pastinya tidak lagi hidup sebagai individu, melainkan sebagai masyarakat sosial yang mana pastinya harus ada komunikasi. Nah, komunikasi itu harus mempunyai alat yang dinamakan dengan bahasa. Kemudian, saya juga akan menjelaskan mengenai ciri-ciri bahasa yang teman-teman juga bisa ikut menyimak karena saya bersumber di buku sosiolinguistik karya Abdullah Khair dan Leonie Agustina pada halaman 13, teman-teman. Yang mana di sini dijelaskan bahwa ciri bahasa itu yang pertama bersifat produktif, yang artinya memiliki sejumlah unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Umpamanya nih, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan BPJS Purwadarminta, bahasa Indonesia itu hanya mempunyai kurang lebih 23.000 kata. Tapi dengan 23.000 kata itu kita bisa membentuk jutaan atau bahkan miliaran kata-kata atau kalimat-kalimat lainnya. Nah, mungkin teman-teman juga pastinya udah membuktikan hal tersebut. Kemudian yang kedua atau ciri yang kedua yaitu bahasa pastinya bersifat dinamis, yang mana bahasa tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Nah, perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, teman-teman, baik itu dari fonologi, baik itu dari morfologi, sintaksis, semantik, atau bahkan leksikon. Nah, yang biasanya tampak jelas perubahannya itu biasanya terletak pada bagian atau pada tataran leksikon, teman-teman. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bahasa bersifat beragam. Artinya meskipun punya kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan secara heterogen, yang mana pastinya masyarakat tuh punya latar belakang dan kondisi sosial yang berbeda-beda, maka pastinya bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Contohnya nih teman-teman, bahasa Jawa yang digunakan di kampung halaman saya itu di Tegal, pastinya beda nih dengan bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya atau bahkan bahasa Jawa yang digunakan di wilayah Solo ataupun Yogyakarta, teman-teman. Kemudian sifat atau ciri yang terakhir yaitu bahasa bersifat manusiawi. Artinya, bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh manusia. Hewan dan tumbuhan itu tidak mempunyai bahasa, teman-teman, karena mereka tuh hanya memiliki bunyi atau gerak isyarat yang mana tidak termasuk dari yang mana tidak bersifat produktif dan tidak bersifat dinamis. Nah, karena itulah hewan dan tumbuhan tidak memiliki bahasa karena tidak memenuhi ciri-ciri bahasa, yaitu bersifat produktif dan bersifat dinamis. Kemudian saya juga akan sedikit menjelaskan teman-teman mengenai variasi dari bahasa. Yang pertama di sini saya ada dialek, kemudian yang kedua ada idialek, yang ketiga ada ragam bahasa, yang keempat ada tingkat tutur, dan yang kelima ada register. Dialek sendiri merupakan variasi bahasa yang ada pada suatu wilayah tertentu dan seringkali menjadi ciri asal penutur. Kelas sosial itu sangat mempengaruhi, atau kelas sosial juga dapat mengakibatkan dialek yang berbeda.
Secara singkat, faktor geografis dan sosial itu sangat mempengaruhi dialek. Nah, dialek ini bersifatnya akumulatif ya teman-teman, bukan perseorangan. Misalnya suatu masyarakat yang berada di suatu wilayah pastinya mempunyai dialek yang sama. Kemudian variasi yang kedua yaitu ada idialek. Nah, kalau idialek ini, kalau tadi dialek itu sifatnya akumulatif, ya kalau idialek ini bersifat individual. Artinya variasi tersebut hanya terjadi pada satu orang dan berbeda dengan orang lain. Dialek ini dapat dicirikan dari warna suara seseorang. Biasanya hanya dengan mendengar warna suaranya kita akan tahu nih siapa yang sedang berbicara. Contohnya nih teman-teman, misal teman-teman punya katakan teman A. Nah, teman A ini dia menggunakan bahasa Indonesia tapi pakai aksen Jawa. Nah, itu pasti berbeda dengan teman B yang menggunakan bahasa Indonesia tapi mungkin pakai aksen Jakartanya gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada ragam bahasa. Nah, ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang berbeda-beda yang disebabkan karena faktor yang terdapat dalam masyarakat seperti usia, pendidikan, agama, bidang kegiatan, atau profesi, budaya, dan sebagainya. Hal ini tuh mengakibatkan ragam bahasa resmi atau yang biasa teman-teman kenal dengan bahasa formal dan ragam bahasa tidak resmi atau yang biasa dikenal dengan bahasa non formal. Ragam formal ini biasa digunakan untuk acara-acara resmi ya teman-teman, yang dimana kita harus memilih diksi-diksi yang tepat gitu, yang sesuai dengan situasi yang ada di lapangan. Kemudian yang keempat ada tingkat tutur atau bahasa kerennya ini speech level teman-teman, yang mana merupakan variasi yang timbul adanya perbedaan mitra tutur. Nah, penutur akan mempertimbangkan nih siapa yang menjadi mitra atau lawan bicaranya. Mitra yang berbeda akan mengakibatkan penggunaan variasi yang berbeda pula. Nah, tingkat tutur dilakukan oleh sadar. Jadi penutur tuh secara sadar gitu menggunakan tingkat tuturnya kepada lawan tuturnya. Nah, tingkat tutur juga dapat dilihat dengan pilihan kata yang berbeda dengan orang yang berbeda. Hal ini tuh menyangkut kesopanan. Jadi pastinya teman-teman juga udah tahu ketika berbicara dengan dosen atau orang yang lebih sepuh atau lebih tua dari kita, pasti menggunakan tingkat tutur atau level tutur yang lebih rendah dengan nada yang lebih rendah begitu teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu register, yang dimana merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh seseorang atau masyarakat tutur untuk suatu keperluan tertentu. Register memiliki maksud dan fungsi tertentu sesuai dengan maksud penutur. Selain itu juga mencakup konteks sosial. Nah, register dapat dijumpai baik dalam lisan maupun tulis. Register lisan pada bahasa politik berbeda dengan bahasa biologi. Contohnya mungkin kalau ada kalimat basmi tikus di kantor. Mungkin kalau konteksnya biologi ya diartikan atau konsep itu diartikan secara sintaksis ya. Yang dimana benar-benar seharfiah itu berarti ya kita harus menghasilkan suatu barang yang emang memberantas tikus itu. Tikus di sini emang benar-benar hewan teman-teman. Sedangkan kalau ranahnya kita bahas dari politik pasti kita menggunakan pragmatik. Jadi artinya itu tikus di kantor ini bukan seharfiah hewan, melainkan mungkin punya makna yang lain, yaitu pejabat yang mungkin kurang bisa bertanggung jawab dalam memegang amanahnya, teman-teman, begitu. Kemudian, setelah tadi nih saya sudah menjelaskan mengenai sedikit pengertiannya, terus ciri-ciri bahasa, yang terakhir juga tadi ada variasi bahasa. Saya masuk ke topik yang terakhir nih, yaitu apa sih hubungan antara sosiolinguistik dengan studiolinguistik. Nah, yang pasti bukan hubungan tanpa status ya, karena kalau itu kalian bercanda teman-teman. Ini masuk ke konteksnya, yaitu apa hubungan antara sosiolinguistik dengan studiolinguistik. Jadi dari penjelasan nih mengenai tadi pengertian sampai dengan variasi bahasa sosiolinguistik di atas dapat disimpulkan nih bahwa sosiolinguistik merupakan ilmu yang membahas mengenai bahasa yang berkaitan dengan kehidupan sosial di dalam masyarakat. Karena manusia itu pastinya hidup bersosial dan saling tergantung, maka diperlukan linguis, diperlukan bahasa sebagai alat atau media untuk menyampaikan pesan dari penutur kepada lawan bicaranya atau lawan tuturnya.
Nah, dari hal tersebut, sosiolinguistik hadir sebagai ilmu nih yang mempelajari hubungan bahasa, hubungan linguis dengan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan sosiolinguistik itu sangat diperlukan gitu dalam studi linguistik karena kan membutuhkan juga data-data dari masyarakat yang berada atau kondisi sosial. Jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai kedudukan sosiolinguistik dalam studi linguistik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Tegas untuk salindia selanjutnya. Baik, kita akan memasuki terkait kedudukan sosiolinguistik dalam studi sosiologi. Nah, dari sumber-sumber yang akan dipaparkan untuk kedudukan sosiolinguistik dalam studi sosiologi ini, saya mengambil sumber dari buku Abdul Chair dan juga Ibu Leonie Agustina dari buku Sosiolinguistik Perkenalan Awal. Teman-teman bisa membuka pada halaman 2 dan halaman 3, paragraf 1 dan paragraf 2 ya. Nah, di situ kita akan sedikit membahas nih terkait sosiolinguistik dalam studi sosiologinya. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sania dan juga Tegas, sosiolinguistik itu pada dasarnya memang membahas Tegas, maaf, ke salindianya. Oke, baik. Ya, dari sosiolinguistik sendiri, itu tuh secara umum atau secara mendasarnya membahas 3 bahan penting, yaitu bahasa, masyarakat, dan hubungan keduanya. Nah, maksudnya sendiri, sosiolinguistik ini memang mempelajari bahasa yang berkaitannya dengan penggunaan bahasa di dalam lingkup masyarakat itu sendiri. Makanya dari itu, di dalam studi sosiologi sendiri, itu sosiolinguistik memang memiliki peran kaitan eratnya dengan bahasa. Nah, untuk sosiologi sendiri, apa sih arti dari studi sosiologi? Nah, secara kajian objektif dan ilmiah, sosiologi ini mengenai manusia di dalam masyarakatnya, mengenai lembaga-lembaga sosialnya, mengenai proses-proses sosial di dalam masyarakat-masyarakatnya sendiri. Nah, maksudnya misal seperti bagaimana masyarakat menghadapi sosialisasi di lingkungan mereka, lalu juga misalnya masyarakat menempatkan diri nih di dalam lingkungan mereka gitu. Jadi bidang studi sosiologi ini sendiri itu berkaitan dengan lingkungan dari masyarakatnya. Lalu untuk pertanyaan yang akan muncul ketika kita mempelajari sosiolinguistik dalam studi sosiologi itu sendiri, mengapa dalam sosiolinguistik, linguistik dan sosiologi atau bahasa dan sosial itu saling berhubungan? Nah, perlu kita ketahui dulu teman-teman bahwa masyarakat itu memberikan dan juga menyebabkan adanya makna pada bahasa dan juga keragaman pada bahasa. Pada halaman 2 di buku Sosiolinguistik sendiri, de Saussure mengatakan pada awal abad ke-20 bahwa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan. Lalu, para pakar sendiri juga menegaskan perlu adanya perhatian lebih terhadap dimensi kemasyarakatan bahasa. Sebab, kalau kita perhatikan lagi nih dimensi kemasyarakatan bahasa, itu tidak hanya memberikan makna kepada bahasa, tetapi juga dimensi kemasyarakatan itu juga memberikan keragaman bahasa, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Tegas gitu, yang terkait ciri-ciri bahasa dan juga variasi bahasanya. Lalu, apakah keragaman bahasa itu buruk hasilnya ataupun keragaman bahasa itu dirasa kurang gitu. Tapi kenyataannya keragaman bahasalah yang menciptakan suatu peristiwa atau kegiatan sosial-sosial di masyarakat yang memang dilaksanakannya secara terpadu. Seperti yang kita tahu nih ada sistem sosial atau pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik sosial di masyarakatnya. Itu kayak misal kita pernah dengar kan ada status sosial bawaan, atau status sosial harapan atau ketentuan, atau status sosial perjuangan, atau status sosial aktual. Lalu yang kedua itu juga ada stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini masuk ke dalam pengertian bahwa pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis vertikal, baik pada kriteria ekonomi, sosial maupun politik. Tadi juga sempat tegas menjelaskan seperti itu. Nah, untuk diferensiasi sosial sendiri, diferensiasi sosial ini
merupakan perolehan hak dan kewajiban yang memang berbeda-beda bagi setiap anggota di masyarakatnya. Itu secara horizontal tanpa membedakan strata sosial. Misalnya pada kondisi biologis itu ada jenis kelamin, umur, ras, dan juga intelektual. Atau pada kondisi sosiokultural itu ada agama, suku, bangsa, klan, atau profesi. Lalu yang keempat ada mobilitas sosial, di mana mobilitas sosial ini merupakan perpindahan status sosial dari satu strata sosial ke strata sosial yang lain, baik itu individu maupun kelompok, baik itu secara horizontal maupun vertikal maupun antar generasi. Lalu yang terakhir ada pranata sosial. Pranata sosial ini merupakan sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam hidup bermasyarakatnya. Seperti itu. Baik, Tegas boleh disalin dia selanjutnya. Ya, baik. Di sini ada daftar pustaka yang menjadi acuan kami. Baik, salin dia selanjutnya, Tegas. Ya, oke. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak dan juga terima kasih kepada Ibu Lili. Kami dari kelompok 1 menutup presentasi pada hari ini. Ya, terima kasih kelompok 1 ya sudah menyajikan jawabannya dengan luar biasa, sangat komprehensif ya dengan daftar pustaka juga. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya luar biasa ya. Pertanyaannya kedudukan disiplin sosiolinguistik. Karena hari ini kita bicara konsep sosiolinguistik dalam studi linguistik dan studi sosiologi. Nah, di halaman pertama, ya perhatikan pendahuluan yang di awal sebagai alat komunikasi dan sebagainya. Kemudian kajian secara internal dan ada kajian secara eksternal. Ya, meskipun kalian langsung lari nih ke jawaban untuk nomor 1, karena saya yakin semuanya sudah baca ya. Sekarang saya menegaskan atau menambahkan lagi. Sosiolinguistik ini masuk ke dalam linguistik mikro atau linguistik makro. Kalau Anda sudah baca, Anda bisa jawab. Ya, tadi kelompok 1 sudah menambahkan soal kedudukan sosiolinguistik. Sekarang kalau Anda baca halaman 1, 2, dan 3, Anda pasti bisa jawab. Silakan, siapa yang bisa jawab? Jadi yang sedang kita bahas sosiolinguistik, kalau masuk ke dalam klasifikasi bahwa linguistik itu ada linguistik mikro, ada linguistik makro. Nah, sosiolinguistik masuk ke dalam konsep yang mana? Linguistik mikro atau makro? Silakan. Dari kelompok boleh menjawab, karena kelompok 1 pasti sudah fokus ke halaman awal ya, 1, 2, 3. Silakan. Tegas, Aisyah, boleh menambahkan penjelasan tentang konsep sosiolinguistik. Ya, Putri, silakan Putri. Menurut saya sosiolinguistik itu masuk ke dalam Ya, di sini aja deh. Sania tutup, Sania. Sania bocor. Ya. Aduh. Silakan Putri. Ya. Masuk kemana, mikro atau makro? Menurut saya masuk ke dalam linguistik makro, Ibu, karena mempelajari bahasa dalam konteks sosial yang lebih luas, di mana konteks sosial itu kan mempengaruhi bahasa di tingkat masyarakat yang lebih luas, Ibu, kayak atau kelompok sosial gitu. Kalau makro itu menurut saya lebih cenderung fokus ke detail bahasanya aja atau kata-kata bahasa yang ada di misalnya suatu daerah gitu Ibu. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi tadi sudah dengan sangat komprehensif ya yang dijelaskan oleh Tegas dan kawan-kawan. Kemudian saya ingin menambahkan agar di kepala Anda bisa dipahami, sosiolinguistik adalah kajian linguistik makro. Mengapa makro? Karena tadi sudah dijawab oleh Tegas dan kawan-kawan. Ya, sosiolinguistik ini bagian dari bidang linguistik yang membahas hubungan bahasa dengan masyarakat. Berarti tidak linguistik murni. Nah, kalau linguistik murni itu ketika Anda belajar di mata kuliah linguistik umum. Ya, tidak ada kaitannya linguistik umum dengan masyarakat kan, linguistik umum. Kemudian Anda belajar fonologi.
Ya, hanya membicarakan fonologi saja, tidak berkait dengan kebiasaan-kebiasaan apa di masyarakat. Nah, itu linguistik murni. Itu adalah linguistik mikro. Anda belajar sintaksis, ya atau tidak? Sudah lewat belum sintaksis atau belum? Sudah, Ibu. Nah, sintaksis itu adalah linguistik mikro. Jadi kalau semuanya yang kita bahas tadi, fonologi, sintaksis, morfologi, ya, kemudian semantik, itu kita sebut linguistik mikro. Maka di sini dikatakan di buku Pahair, itu kajian yang bersifat internal. Hanya bersifat perian-perian dari font, perian-perian atau rincian-perincian dari morfem, perincian-perincian dari sintaksis, maka kita sebut itu linguistik mikro. Nah, sekarang apa sih linguistik makro? Itu linguistik makro kalau linguistik itu sudah dikaitkan dengan hal lain. Kalau dikaitkan dengan sosial atau masyarakat, ya tadi sudah muncul namanya sosiolinguistik. Kalau dikaitkan dengan antropologi, maka muncul antropolinguistik. Kalau dikaitkan dengan psikologi, maka muncul kajian psikolinguistik. Ya kan? Anda pasti ada lagi cabang neurolinguistik. Apa itu neurolinguistik? Hubungan neuro syaraf dengan linguistik. Nah, ini sudah kajian-kajian yang bersifat makro. Itu catat. Sudah dipahami ya sekarang ya, selain bahasan bahwa sosiolinguistik adalah mengkaji hubungan bahasa dengan masyarakat. Tadi, masyarakat itu terkait apa saja ciri-ciri bahasanya, kebudayaannya. Nah, lalu di dalam halaman-halaman 2, halaman 3, kalau Anda baca, makanya baca dulu ya di rumah ya. Lalu dibahas juga bagaimana kemudian para ahli berdebat bahwa yang tepat itu sosiolinguistik atau sosiologi bahasa. Nah, kemudian untuk mudahnya adalah kalau yang digunakan adalah sosiolinguistik, maka itu dipelajari oleh mahasiswa linguistik. Jadi kalau di FBS, maka mata kuliahnya namanya sosiolinguistik. Kalau mata kuliahnya sosiologi, dipelajari di mana kira-kira? Sosiologi dipelajari di fakultas mana ya? Fakultas Ilmu Sosial, betul. Di FISIP ya, di Fakultas Ilmu Sosial, di FISIP, ya itu sosiologi. Jadi sebenarnya kajiannya beririsan, namun hulunya berbeda. Kalau sosiolinguistik, hulunya adalah justru dari bahasanya, ya, yang dikaji itu fonemnya, sintaksisnya, lalu dihubungkan dengan masyarakatnya. Sebaliknya, kalau sosiologi bahasa yang ada di FIS, dimulainya atau ujungnya, hulunya itu dimulai dari dia meneliti masyarakatnya dulu. Jadi kalau turun ke lapangan meneliti, yang diteliti masyarakatnya, ya, kebudayaannya, ciri-cirinya, aktivitasnya, baru dikaitkan antara lain adalah di situ ada bahasanya. Nah, jadi perbedaan para pakar linguistik dengan pakar sosiologi akan berbeda dari sudut pandang utama. Ya, kalau linguis sudut pandangnya adalah bahasa, kalau sosiolog sudut pandangnya adalah masyarakatnya. Sampai di sini semoga menambah ya informasi tentang apa bedanya sosiolinguistik dengan sosiologi bahasa. Dan dalam kedudukannya tadi dikatakan sosiolinguistik dalam studi linguistik sangat penting karena dia berurusan dengan pemerian-pemerian tadi. Ya, fonem, morfem, sintaksisnya, kemudian bagaimana tadi tegas menjelaskan adanya dialek, adanya idiolek, itu adalah kajian sosiolinguistik. Nah, ketika kita mengatakan di kelas ini ada berapa idiolek? Ini ada 29 ya, ada 29 idiolek. Karena masing-masing kita punya gaya masing-masing. Nah, ketika klasifikasinya idiolek, dialek, ini adalah kajian sosiolinguistik. Karena yang dilihat adalah bahasanya. Ya, gaya bahasanya menjadi hulu, menjadi ujung perspektif penglihatan kita. Ya, sementara orang sosiologi bahasa akan melihat sukunya. Oh, dia dari suku Jawa. Oh, dia dari suku Batak. Dia dari suku Aceh. Oke, ini suku masyarakatnya di mana, geografisnya di mana. Oh, ternyata bunyi bahasa yang dikeluarkan seperti ini. Tambah jelas ya bedanya kalau sosiolog melihat dari masyarakatnya dulu. Kalau kita tadi, sisi linguis melihat dari bahasanya. Jelas sampai di sini perbedaan antara sosiologi bahasa dan sosiolinguistik ya. Semoga jelas. Nomor 1 sudah terjawab ya untuk kelompok 1.
saya beri apresiasi untuk jawaban Anda. Baik, kelompok 2, silakan. Semoga sudah siap. Ya, baik Ibu. Kalau ada pertanyaan untuk nomor 1 boleh bertanya ya. Itu berarti kita membahas halaman 1, 2 ya, nomor 1 itu. Kalau tidak ada pertanyaan berarti kalian tahu bedanya sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sekarang ke nomor 2, definisi apa saja yang berkembang di lapangan. Ya, silakan. Ya, baik. Sebelumnya mohon izin, apa suara saya terdengar? Terdengar jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Liliana Mulyastuti dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait pertanyaan dari nomor 2, yaitu di definisi-definisi sosiolinguistik yang dikemukakan para pakar. Oke, lanjut selanjutnya masih. Faris, tiba-tiba suaramu menghilang. Iya, mohon maaf. Baik. Baik, saya ulangi, kami dari kelompok 2 yang akan menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan definisi sosiolinguistik yang dikemukakan para pakar. Oke, sebelumnya anggota kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Faris Akbar, yang pada kesempatan kali ini sekaligus akan memoderatori jalannya presentasi. Selanjutnya ada Fitri Oktaviani dan juga Rizky Nur Barokah. Boleh kalian lihat lanjut. Ya, boleh dilanjut lagi, Pak Sil. Ya, sudah terlihat. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertama, saya akan dijelaskan oleh Rizky. Kepada Rizky, saya silakan. Baik, sebelumnya selamat siang kepada Ibu Lili dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sosiologi menurut para pakar. Yang pertama ini menurut Frida Laksana, yang dimana sosiolinguistik ini lazim didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari ciri dan juga pelbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara para bahasawan dengan ciri fungsi variasi bahasa itu di dalam suatu masyarakat bahasa. Boleh ke Salindia selanjutnya. Boleh Salindia selanjutnya, Mbak Sil. Baik, selanjutnya. Sebelumnya Basil, maaf. Sebelumnya Basil, maaf. Nah, Ini sudah benar, ya. Ini kan tadi sudah, Mbak. belum dibicarakan. Oh, yang Frida Setelahnya Laksana. Basil, setelahnya. Ya, ini benar sudah. Kalau sudah kamu bolak-balik saja. Nah, iya Basil udah. Iya. Baik, selanjutnya ini menurut Nancy Parrott Hickerson, yang dimana sosiolinguistik ini merupakan pengembangan subbidang linguistik yang memfokuskan penelitian pada variasi ujaran serta mengkajinya dalam suatu konteks sosial. Nah, sosiolinguistik ini meneliti korelasi antara faktor-faktor sosial itu dengan variasi bahasanya. Kemudian yang di bawahnya ini menurut G.A. Visma, yang dimana sosiolinguistik ini merupakan kajian tentang ciri khas variasi bahasa karena ketiga unsur ini selalu berinteraksi, berubah, dan juga saling mengubah satu sama lain dalam suatu masyarakat tutur.
Untuk salin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Putri Oktaviani. Baik, terima kasih Rizky Mudarsa. Saya akan melanjutkan paparan menurut para pakar, yaitu di mana menurut Rand atau Gambira Sabet juga Jules Major, di mana social linguistic ini adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks sosial dan budaya. Nah, dalam artian di mana social linguistic ini itu studi yang mengkaji atau hubungan antara bahasa dan masyarakat. Ini mencakup bagaimana bahasa itu digunakan dalam berbagai konteks, situasi sosial dan budaya, juga faktor-faktor seperti bagaimana faktor seperti status sosialnya, kelompok etnis, atau norma-norma budaya yang mempengaruhi cara orang atau kelompok tersebut berbicara dan berkomunikasi. Kemudian yang kedua, selanjutnya yaitu menurut G.E. Boich atau G. Kersken dan H.G. Perskuil, di mana sosiolinguistik ini merupakan subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari faktor-faktor sosial yang berperan dalam penggunaan bahasa dan pergaulan sosial. Ya, di mana sosiolinguistik ini merupakan cabang ilmu bahasa yang berfokus pada bagaimana faktor-faktor sosial itu mempengaruhi cara bahasa yang digunakan dalam interaksi sosial tersebut. Nah, ini masuk ke dalam bagaimana status sosial, kelas etnisitas atau konteks sosial itu membentuk variasi bahasa atau membentuk dialek juga cara berkomunikasi dalam bermasyarakat. Boleh slide selanjutnya? Di sini ada menurut G. Prefer and H.G. Woodson dalam HGB Allen dan F. Skid Gaber, di mana sosiolinguistik adalah kajian bahasa dalam penggunaannya dengan tujuan untuk meneliti bagaimana konvensi pemakaian bahasa berhubungan dengan aspek-aspek lain dari tingkah laku sosial. Di mana artinya sosiolinguistik ini mengkaji sama seperti pengertian yang dikemukakan oleh pakar sebelumnya, di mana bahasa itu digunakan dalam berbagai situasi sosial. Juga bagaimana konvensi atau aturan penggunaan bahasa itu terkait dengan aspek-aspek lain dari perilaku sosial itu. Nah, ini termasuk mempelajari juga bagaimana norma-norma budaya atau status sosial dan interaksi sosial itu apakah mempengaruhi pilihan bahasa dan variasinya dalam komunikasi yang terjalin gitu. Juga sosiolinguistik ini membantu memahami bagaimana bahasa itu mencerminkan atau membentuk struktur sosial serta dinamika hubungan antar masyarakat atau antar individu. Nah, selanjutnya menurut Nancy Parrott Dickerson, di mana sosiolinguistik itu adalah pengembangan bidang linguistik yang memfokuskan penelitian pada variasi ujaran serta mengkajinya dalam suatu konteks sosial. Sosiolinguistik ini meneliti korelasi antara faktor-faktor sosial itu dengan variasi bahasa. Nah, dari sosiolinguistik ini artinya kan sosiolinguistik ini cabang dari ilmu linguistik yang telah bisa disampaikan oleh kelompok satu tadi, yang mempelajari bagaimana bahasa itu digunakan dalam berbagai konteks sosial. Nah, penekanannya di sini yaitu sosiolinguistik dalam variasi ujaran yang mencakup perbedaan dalam cara orang berbicara berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti kelas sosial, usia, jenis kelamin, latar belakang budaya, dan lainnya. Nah, selain itu, sosiolinguistik ini juga mengkaji juga bagaimana penggunaan bahasa itu apakah dapat mempengaruhi atau bahkan dipengaruhi oleh struktur sosial atau norma atau hubungan kekuasaan dalam masyarakat sosialnya. Atau dengan kata lain, sosiolinguistik ini menjelaskan bagaimana bahasa itu berfungsi dan berubah dalam konteks sosial yang berbeda. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Faris dan dikembalikan kepada Muhammad Faris. Terima kasih. Oke, baik. Bisa dilanjutkan. Mungkin pembahasan terkait
definisi-definisi pakar ini cukup singkat ya teman-teman. Di bukunya Pak Abdul Hair yang sosiolinguistik ada 7 nih, tadi seperti dari dipaparkan Rizky dan juga Putri. Tapi pada intinya tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Lili apa itu sosiolinguistik dan bedanya dengan sosiologi bahasa, meskipun di para pakar-pakar ini mendefinisikannya juga bisa saya bilang campur aduk. Ada yang mendefinisikan sosiolinguistik sebagai tadi misal linguistik yang dimasuki oleh sosiologi, ada juga yang mendefinisikannya sebagai sosiologi yang dimasuki oleh linguistik seperti ini di nomor 5 nih, G.E. Buich, J.G. Kirsten, dan H.J. Verkuil di tahun 1975. Faktor-faktor sosial yang berperan dalam penggunaan bahasa dan pergaulan sosial. Nah, tapi ada tambahan dari Joshua Fishman, teman-teman, yaitu sociolinguistic itu study of who speak what language to whom and when. Studi terkait siapa yang berbicara bahasa apa, kepada siapa dan kapan, kira-kira kayak gitu. Nah, selanjutnya ada penjelasan yang lebih rinci terkait perbedaan sosiolinguistik dan juga sosiologi bahasa, teman-teman. Kalau di sini di halaman 5 teman-teman bisa lihat sosiolinguistik itu lebih bersifat kualitatif, sementara sosiologi bahasa bersifat kuantitatif gitu. Artinya kalau sosiolinguistik yang bersifat kualitatif itu berhubungan dengan perincian atau penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam budaya tertentu, pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan oleh para penutur, topik dan ataupun latar pembicaraan. Nah, sementara sosiologi bahasa yang lebih bersifat kuantitatif itu berhubungan dengan faktor-faktor sosial gitu yang saling bertimbal balik dengan bahasa atau dialek gitu. Nah, yang dinilai atau dibicarakan itu seperti perkembangan bilingualisme atau pembakuan bahasa, perencanaan bahasa di negara-negara tertentu atau negara-negara berkembang gitu. Nah, sedikit tambahan juga ada lagi ini istilah sosiolinguistik baru muncul pada tahun 1952 dalam karya Haver C. Curie yang menyarankan perlu adanya penelitian mengenai hubungan antara perilaku ujaran dengan status sosial. Gitu. Nah, selanjutnya Joshua Fishman sendiri dalam bukunya tahun 1970 awalnya menggunakan nama sosiolinguistik. Nah, tapi pada tahun 1972 mengganti gitu jadi Sociology of Language, artinya sosiologi bahasa. Nah, gitu. Nah, terakhir dari Halliday, seorang linguis Inggris yang banyak memperhatikan segi kemasyarakatan bahasa dalam bukunya The Linguistic Science and Language Teaching, menggunakan istilah institusional linguistik. Gitu teman-teman. Jadi banyak istilah atau definisi-definisi dari para pakar-pakar terkait sosiolinguistik sendiri, tapi pada intinya ya ilmu yang mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa, kemudian fungsi-fungsi bahasa itu serta hubungannya dalam masyarakat bahasa, kira-kira gitu. Sekian presentasi dari kami terkait definisi para pakar terkait sosiolinguistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, jangan di stop dulu share-nya. Kita beri jempol dulu untuk teman-teman ya kelompok 1, kelompok 2 sudah berusaha. Lihat dari definisi dulu. Saya ingin memberi penegasan. Definisi ya di halaman 5 ya. Kalian bisa juga buka bukunya ya. Dari halaman 4, 5 semua definisi. Bagaimana kita bisa menandai mereka ini pakar linguistik atau pakar sosiologi atau sosiolog. Jadi kalau pakar linguistik kita sebut linguis, pakar sosiologi kita sebut sosiolog kan ya. Nah, coba kita lihat dari definisinya Harimurti Kridalaksana. Di sini sebutnya Kridalaksana saja. Ya. Dia linguis atau sosiolog? Silakan lihat bagaimana dia mendefinisikan sosiolinguistik.
Ada yang Faris? Ya, silakan Faris. Iya, linguis Ibu. Ya, karena fokusnya tadi kan saya beri kata kunci ya tadi ketika menyelesaikan soal nomor 1. Kata kuncinya adalah perspektifnya. Ya, dia linguis. Kenapa? Karena dia fokus kepada Bahasa. bahasa, ya kan? Variasi bahasa. Baru kemudian kalimatnya dihubungkan dengan masyarakat di dalam suatu masyarakat. Jadi kita bisa membedah definisi sehingga kita tahu ini sosiolog atau linguis dari definisinya. Kalau dia dimulai dengan perspektif fokus kepada bahasanya, itu pasti dia linguis. Tapi kalau dia fokus kepada masyarakat, mari kita lihat definisi yang lain. Silakan, lanjut. Salin dianya. Anda bisa menandai. Nah, ini linguis atau sosiolog? Nancy Parrott. Silakan yang lain bisa perhatikan. Ada yang tahu dari definisi? Sosiolog, Ya. Ibu. Siapa ini? Anissa, Ibu. Anissa, menurut Anissa sosiolog? Mengapa? Iya, Bu. Soalnya ini meneliti korelasi antara faktor-faktor sosial dengan bahasa. Jadi lebih mengutamakan ke bagian sosialnya terlebih dahulu. Ada pendapat lain? Benar nggak? Setuju dengan pendapat Anissa? Setuju Bu. Setuju? Yang lain? Dari mana kata kuncinya bahwa dia sosiolog? Penelitian pada variasi ujaran. Kalau ujaran tuh bahasa atau masyarakat? Bahasa, Bu. Bahasa. Jadi dia masih linguis ya. Nah, kan hampir sama dengan Krida Laksana tadi. Yang ini masih linguis. Ketika dia mulai dengan variasi ujaran, berarti begini. Hulu yang menjadi penelitiannya adalah dia merekam bahasanya itu. Jadi dia merekam dari daerah ke daerah, ada variasi ujaran, dari kalimat orangnya per orang. Nah, itu sosiolog tidak begitu, tidak mulai dari ujarannya. Nah, kalau ini dia dari mulai ujarannya, dari bunyinya. Kemudian dia kaitkan dengan konteks sosialnya. Maka ini adalah linguis. Cara kerjanya mulainya dengan bahasa. Paham ya? Nah, sekarang mudah-mudahan ada di sini nanti di antaranya yang dari sosiolog. Coba sekarang, Fisman nih sosiolog atau linguis? Linguis, Bu. Masih linguis ya. Coba lagi. Ini masih linguis. Terus. Ini bahasa dan pemakaiannya. Linguis atau sosiolog nih? Masih linguis Ibu. Masih linguis ya, bahasanya dibedah, lalu dilihat kalau bahasanya seperti ini harus digunakan di konteks sosial seperti apa. Sekarang, yang berikut. Bahasa yang mempelajari ilmu bahasa yang mempelajari faktor sosial. Mempelajari faktor sosial yang berperan dalam penggunaan bahasa. Dia mulai dengan apa? Faktor sosial. Nah, berarti dia Sosiolog. Sosiolog. Nah, paham ya? Jadi dia mengambil fokusnya pada faktor-faktor sosialnya. Jadi dia ngebedah faktor sosial itu ada apa aja ya di masyarakat, ya, ekonomi, pendidikan, kemudian kesejahteraannya, keamanan, itu kan faktor-faktor sosial. Lalu baru dia kemudian cari kalau faktor sosial pendidikan rendah bahasanya seperti apa sih? Nah, itu cara kerja sosiolog. Jadi ngambil datanya tuh dari faktor-faktor sosialnya dulu, baru dia amati. Ternyata kalau yang tingkat pendidikannya rendah, ya menurut sosiolog misalkan, itu ada kesenjangan bahasa. Maka terjadilah pendataan yang tingkat pendidikan, mohon maaf ya, tukang pedagang asongan misalkan. Anaknya bagaimana bahasanya? Ini pengaruh nggak kepada anaknya? Nah, itu sosiolog. Ya, dia mulai dari pendidikan dulu diteliti, dia jaring, dia bikin survei pendidikan di daerah sini bagaimana, pendidikan daerah sini bagaimana, kemudian dia cari datanya. Bahasanya sama nggak kalau antara pendidikan? Ternyata ketemu bahwa pendidikan mempengaruhi penggunaan bahasa. Ya, anak yang pendidikannya tinggi pasti dia akan juga menggunakan bahasa yang lebih baku dibandingkan
anak yang punya pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Mohon maaf, tidak tamat SD malah dan sebagainya. Pasti bahasanya berbeda. Nah, itu penelitian sosiolog. Mulai dari faktor-faktor sosial. Bagaimana kemudian yang kesejahteraannya rendah? Apakah sama dengan yang kesejahteraan atau ekonominya tinggi? Penggunaan bahasanya. Sosiolog menemukan itu ternyata terjadi perbedaan. Ya, bagaimana kemudian dengan lingkungan? Anak yang tinggal di lingkungan pantai dengan yang di lingkungan kota, ya perkotaan, perkantoran, sama tidak bahasanya? Nah, itu sosiolog. Ya, jadi mulai dari penjaringan demografi, sosial gitu ya. Nah, berarti sebenarnya kita sangat menarik tuh antara linguis bekerja sama dengan ahli sosiolog. Sangat penting untuk memetakan bagaimana peta kebahasaan di Indonesia berdasarkan pendidikan, berdasarkan kesejahteraan, berdasarkan tingkat ekonomi. Jadi linguis nggak bisa berdiri sendiri sebenarnya ya. Pasti juga menggunakan ilmu sosiolog. Nah, itu. Jadi ini yang tadi semoga dengan membedah definisi ini kalian tambah jelas bahwa kalau dia mulai dari faktor sosial, masyarakat, ini akarnya adalah sosiolog. Tapi kalau sudah fokusnya, coba kita lihat bahasanya rekam, bunyinya, rekam sintaksisnya, kita deskripsikan. Nah, itu linguis. Mulai dari situ kemudian baru dianalisis, oh ini karena pengaruh dari suku Sundanya. Jadi baru dikaitkan dengan masyarakatnya. Berasal dari mana sih? Nah, itu cara kerja linguis. Ya, semoga lebih jelas. Jelas sampai di sini untuk nomor 2, karena kita berarti sudah membedah halaman 1, 2, 3, 4, dan 5, serta 6 ya, sampai di definisi-definisi sosiolinguistik. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke masalah sosiolinguistik. Itu adalah pertanyaan di nomor 3. Betul? Penggunaan istilah sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Dan masalah-masalahnya sebenarnya. Silakan, kelompok 3. Ada yang bertanya tadi? Tidak ada ya? Jelas ya? Untuk pembeda Jelas, Bu. sosio, konsep sosio, pembedanya apa, cara kerjanya apa, ahli linguistik dengan ahli sosiologi. Ya, baik. Sekarang ke nomor 3, silakan. Iya, Ibu. Izin, Ibu. Ya, Lili. Basil minta tolong dong untuk share screen. Ya, bentar ya. Sambil kalian baca ya bukunya. Jangan hanya dengar kelompok aja ya. Kalian baca sekarang sudah ada di nomor halaman 6 ya. Kalau di buku saya halaman 6. Mudah-mudahan buku kalian dengan saya kurang lebih sama halaman. Silakan. Halo. Hasil belum terlihat, belum terbaca. Sinyalnya terganggu ya, pasti. Lili dan kawan-kawan, halo. Si hitam, Sil. Ada yang bisa bantu? Mungkin pindah laptop. Lili, Anda masih di jalan? Halo. Kalau Anda nggak bisa buka pakai laptop. Halo.
Ini terbuang ini waktunya. Ya Ibu, mohon maaf, mau ditunggu sebentar ya Ibu. Sinyalnya sedang tidak stabil. Nah, sudah kelihatan. Silakan. Iya, baik. Ibu izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Lili dan juga teman-teman sekalian. Ya, izin memulai untuk presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 sendiri ke bagian materi tentang penggunaan istilah sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Oke, mungkin dilanjut ke salindia berikutnya, Basil. Kelewat Basil ke topik pembahasan dulu. Tapi sebelum ke topik pembahasan, mohon maaf Ibu sebelumnya karena lupa mencantumkan anggota kelompok ya. Anggota di kelompok 3 sendiri ada saya sendiri Lilulan Agustin, ada Tamara Restulan dan juga ada Muhammad Dafa Rizkianto. Oke, untuk pembahasan dari kelompok 3 sendiri itu yang pertama adalah kegunaan sosiolinguistik, yang kedua adalah istilah sosiolinguistik, dan yang ketiga adalah sosiologi bahasa. Oke, mungkin untuk poin yang pertama ataupun materi yang pertama ini akan disampaikan oleh teman saya tentang kegunaan sosiolinguistik. Oke, pada Tamara mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Ini adalah tolong dimaksud. Tamara, Anda di mana? Ini Oke, suara baik. Anda nggak Terima keluar. kasih. Masih di mute. Ya, mohon maaf, Ibu, saya sedang ada di kampus. Ya, baik, saya lanjutkan Oh, presentasinya waduh. mengenai kegunaan sosiolinguistik. Jadi, setiap bidang ilmu itu mempunyai manfaat atau kegunaan bagi kehidupan, sama halnya dengan sosiolinguistik. Nah, bahasa sebagai alat verbal yang digunakan untuk sosialisasi, dia memiliki Iya, ini aturan kelompok tertentu 3 rada sebagai banyak kendala ini. Ayo. mohon maaf Ibu. Sosiolinguistik menjelaskan penggunaan bahasa dalam Ini konteks tidak ada tertentu. suaramu, Nak. Ya, Tidak ada suaranya. mohon maaf Ibu, tes. Apakah suara saya terdengar? Lebih baik Tamara. Coba mungkin Iya, baik. Ya, sinyalnya jelek ya. Halo, Tamara. Halo. Aduh. Ya, mohon maaf Ibu. Apakah suara saya terdengar? Iya, Tamara. Ya, sudah segera. Sudah silang sekian menit ya. Ini di kelompok 3. Ya, baik. Saya lanjutkan mengenai kegunaan sosiolinguistik. Ya, penggunaan sosiolinguistik ini dapat digunakan untuk memberikan pedoman kepada seseorang dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, beragam bahasa, atau gaya bahasa apa yang harus kita gunakan jika bicara dengan orang tertentu. Yang dimana pertama, sosiolinguistik ini digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Sosiolinguistik memberikan arahan kepada masyarakat untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa dan juga ragam bahasa seperti yang saya katakan tadi pada saat berbicara dengan lawan bicara. Sebagai makhluk sosial, maka kita akan menggunakan bahasa sesuai dengan lawan tuturnya. Jika individu sebagai seorang anak dalam keluarga, maka ia akan menggunakan gaya bahasa atau ragam bahasa yang berbeda digunakan dengan kepada ayahnya dengan teman sebayanya. Jika individu seorang siswa, maka menggunakan gaya bahasa atau ragam bahasa yang berbeda terhadap teman sekelas, guru, kakak kelas, dan adik kelas. Sosiolinguistik juga membahas penggunaan bahasa ketika berada di lingkungan tertentu seperti tempat ibadah, di sekolah, di taman, di pasar, atau tempat lainnya. Yang artinya di mana sosiolinguistik dapat menunjukkan bagaimana seseorang harus berbicara atau berbahasa sesuai dengan lingkungannya. Boleh next slide? Boleh di next slide.
Oke, baik. Untuk selanjutnya, dalam pembelajaran di lingkungan pendidikan, sosiolinguistik memiliki peran yang apabila dikaji secara normatif, maka akan menghasilkan tata bahasa normatif. Nah, apabila dikaji secara objektif atau deskriptif, maka akan menghasilkan sebuah buku tata bahasa. Apabila dikaji secara deskriptif, itu akan menghasilkan tata bahasa deskriptif, dan apabila dalam pembelajaran menggunakan buku tata bahasa, maka kesulitannya yaitu harus diajarkan bahasa formal atau bahasa baku sesuai dengan PUEBI, atau yang sering kita sebut dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Padahal apabila dikaji lebih dalam, buku tersebut pasti terdapat bahasa Indonesia yang tidak baku. Kemudian, munculnya masalah politis yang berhubungan dengan pemilihan bahasa yang digunakan di negara-negara lebih dari 2 bahasa atau multilingual seperti Indonesia, Malaysia, dan India. Pemilihan bahasa yang digunakan oleh negara multilingual ini menyebabkan masalah fisik Indonesia mampu memecahkan masalah tersebut dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa nasional, serta bahasa resmi dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat sosiolinguistik yaitu yang pertama, sosiolinguistik dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi, yang kedua menghasilkan tata bahasa normatif dan juga deskriptif, dan yang terakhir ya ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa nasional, serta bahasa resmi dengan baik. Oke, sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tamara atas penjelasannya. Ya, mungkin boleh dilanjut ya Basil ke salin dia berikutnya. Nah, oke, kita mungkin materi selanjutnya sini ada materi tentang sosiologi bahasa ya. Tadi mungkin di daftar di topik pembahasan sempat ketukar ya teman-teman dan Ibu. Oke, kita masuk ke sosiologi bahasa dulu yang akan saya coba paparkan ataupun saya sajikan. Nah, di sini pertama kita bisa lihat dulu di sini ada pendapat dari R. Gross and Newbert pada tahun 1970 yang mengatakan bahwa hubungan timbal balik antara bahasa dan masyarakat dapat ditinjau dari aspek sosiologi. Yang pertama termasuk bidang linguistik, sedangkan yang kedua termasuk ke bidang sosiologi. Nah, tadi juga sempat udah disinggung di kelompok 1 dan juga kelompok 2 secara jelas juga bahwa tadi sosiolinguistik ini kan masuk ke dalam area makrolinguistik ya, sempat ditambahkan juga oleh tadi Bu Lili penguatan bahwa sosiolinguistik adalah masuk ke dalam kajian makrolinguistik yang mana makrolinguistik ini sangat berguna untuk mengamati berbagai fakta sosial. Nah, nggak hanya itu, tapi makrolinguistik ini juga bisa kita gunakan untuk mengamati gejala sosial secara lebih jelas dan juga lebih cermat. Nah, gitu. Mungkin sedikit lebih menekankan lagi aja ya untuk masalah sosiologi bahasa. Nah, sosiologi bahasa ini ataupun dihubungkan dengan sosiolinguistik. Nah, ini bakal selalu memperhatikan tentang bagaimana pemakaian bahasa di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor sosial tertentu. Apa aja sih faktornya? Nah, faktor-faktor sosialnya itu antara lain adalah ada misalkan status sosial, terus tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, agama, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, selain itu juga untuk bahasa yang digunakan itu dipengaruhi oleh ada faktor lainnya seperti faktor situasional misalnya, terus misalnya itu kayak seperti siapa yang berbicara ataupun bagaimana bentuk bahasanya dan kepada siapa, di mana, kapan, dan mengenai apa masalah yang dibahas dari pembahasan tersebut. Nah, untuk sosiologi bahasa itu kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya ya. Karena kan tadi sudah dibahas dan juga sudah dikuatkan juga. Saya cuma menambahkan sedikit yang saya baca. Nah, jadi seperti itu untuk sosiologi bahasa. Kita mungkin lanjut ya ke materi selanjutnya. Boleh dilanjut, Basil? Nah, selanjutnya di sini ada hubungan sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Mungkin ini akan coba dijelaskan oleh teman saya ataupun rekan saya, itu Dapa. Kepada Dapa mungkin dipersilakan. Dava, suaranya tidak keluar.
Apakah yang lain mendengar suara Dava? Kurang terdengar. Saya tidak terdengar sama sekali. Tidak ada suara Dava. Sudah terdengar, Ibu? Ya, sudah. Nah, Baik, selanjutnya ya. hubungan sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Tadi pada kelompok 1 sudah jelaskan bahwasannya sosiolinguistik dan sosiologi bahasa itu berbeda. Bahwasannya pengajian secara eksternal suatu penelitian itu harus menggunakan teori dan prosedur linguistik, tapi juga menggunakan teori dan prosedur disiplin lain yang berkaitan dengan penggunaan bahasa itu sendiri. Misalnya disiplin sosiologi, disiplin psikologi, dan disiplin antropologi. Jadi penelitian atau kajian bahasa secara eksternal ini melibatkan dua disiplin ilmu, sehingga berupa ilmu antara disiplin lain yang namanya merupakan gabungan dari ilmu bagus seperti sosiolinguistik, psikologi, dan sebagainya. Dan sosiolinguistik merupakan cabang ilmu yang bersifat interdisipliner, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya hubungan sosiolinguistik dan sosiologi bahasa lebih berhubungan dengan perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam budaya tertentu, pemilihan pakaian bahasa atau dialek tertentu yang digunakan penutur, topik, dan latar belakang. Sedangkan sosiologi bahasa lebih berhubungan dengan faktor-faktor bahasa yang saling bertimbal balik dengan bahasa atau dialeknya. Oke, boleh dipercaya masih. Baik, untuk selanjutnya dikembalikan lagi ke Lili. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dava atas penjelasannya. Boleh dilanjut? Baik, ini berikut daftar pustaka ataupun sumber-sumber yang kami ambil untuk materi ataupun tadi beberapa penjelasan yang kami cantumkan dalam PPT ini. Oke, dilanjut Basil. Oke, baik. Mungkin dari kelompok 3 hanya itu yang dapat kami paparkan. Kurang dalamnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Lili. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kelompok 3. Ya, terlalu banyak kendala ini ya di kelompok 3. Tolong nanti semoga berikutnya tidak seperti ini. Menit-menit berlalu dengan sia-sia ya kalau banyak kendala. Oke, tadi saya mencatat apa yang Anda sajikan sudah benar konsepnya. Kemudian ada yang perlu saya pertegas. Tadi ada 2 konsep tata bahasa karena sosiolinguistik kalau Anda baca. Ada tata bahasa deskriptif, ada tata bahasa normatif. Yang lahir dengan tentu saja untuk tata bahasa harus juga mengkaji sosialnya ya, sosialnya. Nah, apa tata bahasa deskriptif dan apa tata bahasa normatif? Tadi kalau Anda baca ya dan dengarkan, kalau Anda buka tata bahasa baku, bahasa Indonesia, nah itu tata bahasa yang bersifat normatif atau deskriptif? Normatif. Punya ya tata bahasa baku, bahasa Indonesia ya? Semuanya? Nawa Ayu punya? Rizky punya? Punya Ibu. Punya, ya. Tata bahasa baku bahasa Indonesia itu adalah contoh tata bahasa yang normatif. Ada kata baku di situ. Nah, ada kata baku itu menunjukkan ada norma yang digunakan. Kemudian yang tertera atau tercantum di tata bahasa baku itu adalah tata bahasa atau urutan-urutan kalimat yang sudah terstruktur dan menurut para pakar itu adalah yang tata bahasa yang formal ya yang kita gunakan di dalam ranah akademik dalam tulisan ilmiah.
Nah, ini biasanya lahir dari para linguis yang menjadi dosen, linguis yang menjadi guru, karena akan memberikan pencerahan kepada para pengajar. Tetapi kalau linguis yang tidak menjadi guru atau tidak dosen, tapi dia adalah peneliti lapangan, nah dia biasanya tertarik untuk menghasilkan tata bahasa deskriptif. Tata bahasa deskriptif adalah tata bahasa yang lahir dari penelitian sosiologi, ya, juga meneliti bahasa, dikaitkan dengan bahasa itu digunakan di masyarakat seperti apa. Tidak ada rambu-rambu bahwa dia harus baku. Jadi yang digunakan oleh masyarakat. Maka seperti di buku Pak Hair bilang, bacalah tata bahasanya siapa, hayo, yang ada imbuhan in, dorongin, suruhin. Nah, in itu kan muncul karena bahasa cakapan. Dia tidak baku, tetapi ada di dalam morfologi bahasa Indonesia cakapan. Itu dideskripsikan. Itu oleh Pak Badudi juga dibahas, ya, bahwa itu memang digunakan di Indonesia dalam bahasa sehari-hari. Nah, kenapa dideskripsikan? Karena memang real ada di masyarakat. Tetapi apakah guru menggunakan itu untuk rujukan mengajar? Karena guru bersifat preskriptif, maka dia menggunakan tata bahasa yang normatif. Mengapa guru harus memberikan yang baku? Karena diharapkan memang siswa lebih bisa berbahasa secara akademik, ya, di tingkat pendidikan. Karena kalau kita ajarkan bahasa cakapan, mereka akan kesulitan menempuh pendidikan tinggi yang harus menulis skripsi, harus menulis tesis, harus menulis disertasi. Maka itulah para guru atau pengajar, dosen itu menggunakannya tata bahasa normatif. Sementara kalau peneliti, dia tidak akan mengajar, dia bisa menggunakan tata bahasa deskriptif. Dia akan meneliti apa yang ada di masyarakat, dia tulis. Nah, begitu pula kamus. Kamus itu ada kamus baku, ada kamus yang deskriptif. Jadi kalau Anda baca kamusnya siapa, maaf saya lupa, saya punya banyak kamusnya. Di dalam kamus deskriptif, itu semua kata yang ada di masyarakat, mau baku atau tidak, dia tuliskan. Tapi kalau kamus yang baku, maka dia akan memilih dan memberitahu bahwa yang baku tuh ini, gitu. Gunakannya seperti apa. Tapi kalau kamus yang deskriptif, ya dia tidak akan memberi catatan yang ini baku, yang ini tidak. Pokoknya semua yang digunakan di masyarakat, kata-kata itu masuk ke dalam kamusnya. Tambahan ya, paham ya sekarang ya, tata bahasa itu ada tata bahasa deskriptif, ada tata bahasa normatif. Kamus juga ada kamus yang deskriptif, semua yang ada di masyarakat, yaitu bagian dari kekayaan bahasa kita. Itu untuk kaum deskriptif. Tapi kalau untuk kaum normatif, yang biasanya adalah guru, dosen, maka dia akan lebih rujukannya yang normatif. Ya, itu ya, itu kegunaan sosio juga melihat konteks dari bahasa itu, mana yang digunakan di ranah akademik, itulah yang masuk ke ranah baku. Ya, mana yang digunakan di dalam kosakata itu adalah bahasa cakapan, digunakan di pasar, maka seringnya disebut bahasa pasar. Nah, itu untuk kaum normatif akan dihindari. Tapi untuk kaum deskriptif dia akan diperinci sebagai bahasa yang digunakan. Baik, ke nomor 4. Semoga bisa lebih cepat, tidak ada kendala. Silakan kelompok 4. Ya, Basil, terkendala lagi. Oke, silakan. Siapa nomor 4 kelompoknya? Ya, baik. Saya mulai ya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Lili dan teman-teman semua. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi dari pemilihan bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan di negara-negara seperti Indonesia, Filipina, India, Singapura, dan Malaysia. Boleh slide selanjutnya, Amir, Basil. Nah, untuk anggota kelompok 4 sendiri, di sini ada Amir Kusuma Wardana, Israni Septianti, dan juga saya sendiri, Audi Dianda Mulyana. Boleh slide selanjutnya?
Baik, untuk materi Indonesia akan dibawakan oleh Amir Kusumawardana. Kepada Amir, saya persilahkan. Baik, terima kasih Audi atas kesempatannya. Oke, baik. Mungkin di sini kita akan bahas tentang pemilihan bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan di negara Indonesia. Baik. Menurut di buku Sosial Linguistik yang ditulis oleh Abdul Syed dan Leoni Agustina, Indonesia tampaknya dapat menyelesaikan masalah pemilihan bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi itu dengan baik, yakni dengan memilih bahasa Melayu, yang sejarahnya telah menjadi lingua franca dan telah tersebar luas di Indonesia, di seluruh Nusantara. Meskipun jumlah penutur aslinya jauh lebih sedikit daripada penutur bahasa daerah Sunda atau Jawa. Tak ada ketegangan politik dan bentrokan fisik, karena semua menyadari bahwa sosial linguistik bahasa Melayu mempunyai peranan yang lebih mungkin sebagai bahasa persatuan dan bahasa di Indonesia. Lalu, saya juga menemukan pembahasan di artikel di Badan Bahasa, yaitu ketika Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, yang merupakan awal persatuan dari suku, golongan, ras, dan apapun itu yang ada di Indonesia di wilayah Nusantara telah bersepakat untuk membentuk kesatuan dalam wadah satu tanah air, bangsa, bahasa, yaitu Indonesia. Nah, di dalam Kongres tersebut tertuanglah keputusan yang sekarang ini dikenal dengan bangsa satu dan menjunjung menemukan rasa persatuan anak Indonesia yang pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia pada kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, posisi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi negara Indonesia seperti yang dicantumkan dalam dasar hukum tertinggi negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36. Dari awal kemunculan bahasa Indonesia, bisa dikatakan bahasa Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa. Kesatuan dalam keragaman budaya dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar fakta tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang merupakan legitimasi kedudukan bahasa Indonesia di wilayah NKRI yang lebih operasional. Lalu pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Implikasi dari pasal tersebut adalah semua masyarakat Indonesia memiliki kewajiban yang sama untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap forum, baik forum ilmiah maupun non-ilmiah. Mungkin sekian saja dari saya kembalikan kepada Audi sebagai moderator. Baik, terima kasih Amir. Selanjutnya, boleh slide selanjutnya. Baik, untuk Malaysia, materi Malaysia saya serahkan kepada Islani. Dipersilakan. Ini saya akan tentang poin. Jadi negara Malaysia di mana Malaysia ini kita ketahui bahwa bahasa negaranya adalah bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu sudah dijelaskan bahwa bahasa Melayu ini adalah salah satu bahasa yang menjadi lingua franca. Nah, jadi bahasa Melayu ini di negara Malaysia sesuai dengan pasal 152 Undang-Undang Dasar Perserikatan Malaysia itu berbunyi bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu, yang dimana setelah diterima oleh masyarakat Malaysia dan menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan oleh siswa di sekolah dasar maupun di sekolah menengah tersebut.
Nah, terapan bahasa Melayu ini menggunakan bahasa asing yang diserap dalam bahasa Melayu sehingga bersumber dari bahasa Sanskerta, Tamil, Hindustan, dan Persia, Portugis, Belanda, serta Arab, dan bahasa Inggris. Nah, bahasa Melayu ini juga punya pengaruh yang cukup berarti secara leksikal oleh bahasa Indonesia yang sebagian besar pengaruh kebugaran drama sinetron dan musik di Indonesia. Boleh di next slide. Baik, ini rangkuman sedikit sejarah bahasa Melayu di Indonesia. Pada awal kemerdekaan Malaysia itu kan Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman ini meresmikan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1986 istilah bahasa Malaysia itu diubah menjadi bahasa Melayu dan perubahan ini dilakukan selaras dengan tertulis pada pasal 152 Undang-Undang Dasar Perserikatan Malaysia yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu pada tahun 2000 terjadinya pertemuan di tengah-tengah masyarakat kabinet Malaysia, di mana saat itu kabinet Malaysia itu banyak berunding dengan para pejabat-pejabat di Malaysia terkait dengan bahasa Malaysia tersebut. Nah, yang terakhir itu akhirnya pada tanggal 4 Juli 2020 kabinet Malaysia memutuskan untuk mengubah penggunaan istilah bahasa Melayu menjadi bahasa Malaysia karena memang bahasa Melayu ini akan ditetapkan menjadi bahasa penerima pada di negara Malaysia tersebut. Boleh di next slide. Baik, saya menaruh frasa dalam bahasa Melayu seperti contohnya selamat datang, selamat tinggal, terima kasih, jumpa lagi, siapakah nama awak atau nama aku siapa, apa kabar, tidak itu tidak formal di dalam bahasa Melayu, tidak kita atau saya tidak tahu, itu tidak formal juga menjadi tahu ataupun si tahu di Sarawak dan Kumbang. Boleh dimulai. Sampai mungkin kita akan berdasarkan. Baik, untuk materi dari negara Filipina, di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Audi Dianda Mulyana, di mana pada tahun 1935 Majelis Nasional akan mengambil langkah-langkah, Majelis Nasional Filipina akan mengambil langkah-langkah menuju pengembangan dan adopsi bahasa nasional. Dan orang-orang dari berbagai kelompok etnolinguistik di Filipina juga melihat perlunya ada penggunaan bahasa lokal sebagai bahasa nasional daripada menerapkan bahasa Eropa sebagai bahasa lokal mereka. Dan Majelis Nasional Filipina dan juga rakyat di Filipina itu sepakat bahwa bahasa Tagalog lah yang lebih cocok untuk menyatukan masyarakat dibandingkan bahasa dari kekuatan kolonial. Nah, alasannya itu di sini ada 3 alasan utama. Yang pertama itu bahasa Tagalog digunakan secara luas dan merupakan bahasa yang paling dipahami di seluruh wilayah Filipina, di mana bahasa Tagalog ini juga merupakan kelompok etnis terbesar di Filipina. Yang untuk alasan kedua, bahasa dari Tagalog ini, bahasa Tagalog tidak terbagi menjadi bahasa-bahasa anak yang lebih kecil seperti bahasa Visayan dan bahasa Bicol. Untuk terbagi lebih kecilnya itu, jadi bahasa Visayan ini ada bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa turunan kayak bahasa Cebuano, Hiligaynon, dan Waray-Waray. Dan untuk bahasa Bicol ada turunannya juga seperti bahasa Bicol Tengah, bahasa Bicol Soronggon, dan bahasa Bicol-Bicol lokal lainnya. Lalu untuk yang alasan ketiga, di mana tradisi sastranya adalah tradisi sastra terkaya dari semua bahasa asli Filipina. Dan bahasanya ini paling berkembang dan paling luas. Dan juga buku-bukunya lebih banyak, buku sastranya lebih banyak ditulis di bahasa Tagalog daripada bahasa Filipina lainnya. Boleh selanjutnya, Basil? Nah, untuk dari negara Singapura akan dijelaskan oleh Amir Kusumawardana. Kepada Amir, dipersilakan. Baik, terima kasih ya Wudi atas kesempatannya lagi. Singapura. Menurut Konstitusi Singapura terdapat 4 bahasa resmi di Singapura, yaitu Melayu, Mandarin, Tamil, dan Inggris. Sementara bahasa nasionalnya adalah Melayu. 3 bahasa selain bahasa Inggris dipilih untuk mewakili kelompok etnis utama yang ada di Singapura saat ini. Melayu dianggap sebagai yang paling dipilih untuk komunitas Melayu, dan Tamil untuk kelompok etnis India terbesar di Singapura. Selain menjadi bahasa dengan sejarah pendidikan terpanjang di Malaysia dan Singapura. Pada 2009, lebih dari 20 bahasa diidentifikasikan sebagai bahasa yang dipakai di Singapura, menunjukkan kayanya keragaman bahasa di kota tersebut. Boleh selanjutnya.
Baik. Pada tahun-tahun awal, lingua franca dari pulau tersebut adalah Melayu pasaran, sebuah kreol dari bahasa Melayu dan Tionghoa, sebuah bahasa perdagangan di Kepulauan Melayu. Meskipun beberapa bahasa digunakan di pulau tersebut, khususnya bahasa Melayu Singapura, Melayu digantikan oleh bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi lingua franca karena penduduk Inggris di Singapura dan dijadikan bahasa utama setelah kemerdekaan Singapura. Kemudian bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Hokkien dijadikan sebagai lingua franca untuk kalangan Tionghoa. Namun pada akhir abad ke-20, bahasa tersebut digantikan oleh Mandarin. Pemerintah mempromosikan Mandarin kepada Tionghoa Singapura. Sejak pemerintah memandang bahasa tersebut sebagai jembatan antara kelompok pemakai bahasa non-Mandarin yang beragam di Singapura dan sebagai alat untuk melupakan identitas budaya Tionghoa yang umum. Dia selanjutnya. Ini materinya gimana sih? Tolong salin dia. Oke. Untuk materi negara ini ya akan saya kembalikan lagi kepada Audi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Amir. Di sini untuk materi dari negara India, bahasa India akan dijelaskan oleh saya, Audi Dianda Mulyana. Di mana tadi tuh untuk Filipina, bahasa negaranya itu bahasa nasionalnya itu bahasa Tagalog. Nah, kalau India ini nggak punya bahasa nasional secara khusus menurut konstitusinya. Jadi mereka cuma punya bahasa resmi, yaitu bahasa Hindi sebagai bahasa resmi utama dan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua. Nah, di sini tuh bahasa nasional kan melambangkan identitas suatu negara, sedangkan bahasa resmi itu untuk komunikasi pemerintahan. Jadi konstitusi India itu nggak pernah menetapkan bahasa apapun sebagai bahasa nasionalnya. Tapi konstitusinya mengakui kalau bahasa Hindi dan bahasa Inggris ini merupakan bahasa resmi perserikatan untuk keperluan pemerintahan. Iya, baik seperti itu. Boleh slide selanjutnya, Basil? Ya, Nah, baik. Oke, sudah tidak perlu disebutkan karena waktu ya, masih ada kelompok 5. Karena tadi kita kehilangan waktu saat kendala terlalu banyak. Ya, terima kasih untuk kelompok ini kelompok 4 ya. Nanti saya akan tegaskan di minggu depan ya. Sekarang saya ingin dengar kelompok 5. Satu kelompok lagi. Silakan kelompok 5. Sudah siap belum? Halo. Ya, sambil menunggu kelompok 5. Oh, langsung cepat. Nah, harusnya seperti itu, Basil. Ya, cepat. Ya, silakan kelompok 5. Ini siapa yang berbagi? Adi, Setia, Lini ya, silakan. Halo. Halo. Baik, Ibu, saya izin memulai ya, Bu. Iya, segera nak. Ini waktu. Saya sudah harus pindah ke kelas sebelah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dwi dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai manfaat sosiolinguistik bagi pengajaran bahasa. Boleh salin dia berikutnya. Untuk anggota kelompok 5 ada Adis, ada saya Fatimah Najma, dan ada Yasmin Ruwa, Pak. Boleh salin dia berikutnya. Baik, terima kasih Adis. Untuk yang pertama ini, saya Fatimah Najma akan menjelaskan mengenai manfaat sosiolinguistik, di mana materi ini terdapat di dalam buku Sosiolinguistik karya Abdul Khair halaman 7, teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk manfaat yang pertama ini yaitu dapat kita manfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Nah, sosiolinguistik ini berpedoman pada kita dalam berkomunikasi dengan seseorang atau sekelompok orang dengan menunjukkan ragam bahasa dan gaya bahasa yang berbeda-beda dan harus disesuaikan dengan lawan bicaranya. Nah, contohnya itu, kita sebagai mahasiswa dalam berkomunikasi, ragam dan gaya bahasa yang kita gunakan
dengan sama mahasiswa atau teman sebaya itu akan berbeda juga ketika kita berbicara dengan seorang dosen atau orang yang lebih tua daripada kita. Nah, ketika berbicara dengan sama mahasiswa, kita dapat menggunakan kata aku, kamu, engkau, atau saudara. Dan ketika kita berbicara dengan dosen itu maka ragam bahasa dan gaya bahasa itu berbeda. Maka harus disesuaikan dengan menggunakan kata saya, bapak, atau ibu. Nah, jadi sosial linguistik ini juga menunjukkan kepada kata penggunaan kata ganti orang untuk berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Lalu untuk manfaat yang kedua yaitu sosial linguistik ini memiliki peran dalam kajian bahasa secara deskriptif maupun normatif. Nah, hal ini juga sudah mulai masuk ke manfaat dalam pengajaran bahasa. Seperti yang sempat dijelaskan oleh Bu Lili tadi bahwa kajian bahasa ini atau tata bahasa itu ada yang deskriptif dan ada yang normatif, di mana seorang linguis yang menjadi dosen atau guru itu akan menghasilkan atau menggunakan tata bahasa yang normatif, yang di mana bahasa itu baku. Contohnya itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan digunakan dalam pengajaran bahasa juga. Lalu sedangkan linguis yang menjadi seorang peneliti lapangan itu akan menghasilkan tata bahasa baku yang deskriptif. Nah, tata bahasa yang deskriptif ini lahir dari penelitian sosiologi yang dikaitkan dengan masyarakat. Jadi tidak ada kata-kata yang harus baku, tapi sesuai dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat itu sendiri. Nah, tingkat kesulitan tata bahasa deskriptif dan normatif ini juga akan berbeda. Jika dalam pengajaran penggunaan tata bahasa deskriptif itu maka kesulitan yang dialami yaitu ragam bahasa yang diajarkan adalah ragam bahasa yang baku. Padahal dalam tata bahasa baku yang deskriptif ini juga terdapat ragam bahasa yang non baku. Baik, slide berikutnya. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Najwa. Saya Yasmina Renata izin memaparkan manfaat selanjutnya manfaat dalam pengajaran bahasa. Untuk manfaat yang pertama yaitu pemahaman variasi bahasa. Nah, pemahaman variasi bahasa ini akan membantu guru mahasiswa untuk memahami bahwa bahasa itu tidak statis, melainkan dinamis dan bervariasi sesuai dengan situasi sosial, budaya, dan kulturnya. Yang kedua yaitu konteks penggunaan bahasa. Nah, dalam konteks penggunaan bahasa, ini dapat mengajarkan siswa untuk menggunakan bahasa secara tepat dan efektif dalam berbagai situasi komunikasi. Yang ketiga yaitu kesadaran budaya. Ini dapat membantu siswa memahami bagaimana bahasa merefleksikan identitas budaya dan sosial dalam suatu komunitas. Yang keempat yaitu keterampilan komunikasi. Nah, dalam hal ini sosial linguistik dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan lain secara efektif dan santun. Yang kelima, itu ada motivasi belajar. Dalam motivasi belajar, ini dapat membuat pembelajaran bahasa lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Lalu yang kelima, ada analisis teks. Nah, dalam hal ini dapat membantu menganalisis teks dari berbagai sumber, seperti buku, film, berita, yang mana untuk melihat bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial yang berbeda. Jadi secara kesimpulannya, sosial linguistik ini dapat memberikan landasan yang kuat untuk pengajaran bahasa yang efektif dan relevan. Dengan memahami bagaimana bahasa bekerja dalam masyarakat, guru dapat membantu siswa menjadi komunikator yang lebih baik dan warga global yang lebih berpengetahuan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yasmin. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Adis. Kepada Adis, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Adis Sterlini selanjutnya izin memaparkan materi yang bersumber dari artikel salah satu jurnal mengenai konsep-konsep sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa. Yang pertama di sini ada kompetensi based language teaching. Jadi CBLT ini adalah metode pembelajaran bahasa yang muncul pada tahun 1970-an. Nah, metode ini sendiri itu berfokus pada pengembangan kemampuan spesifik yang dibutuhkan oleh pelajar untuk dapat berfungsi efektif di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada communicative language teaching. Jadi CLT ini metode pembelajaran bahasa yang berakar dari teori komunikatif competence. Nah, metode ini sendiri memandang bahasa sebagai alat komunikasi, bukan sekedar seperangkat aturan tata bahasa. Dan fokusnya pada kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dalam hal komunikasi nyata, termasuk seperti berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis dalam situasi kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang ketiga di sini ada natural approach. Jadi natural approach ini adalah metode pembelajaran bahasa yang dikembangkan oleh Krashen dan Terrell pada tahun 1980-an. Nah, metode ini sendiri menekankan pembelajaran bahasa yang terjadi secara alami, seperti halnya anak-anak belajar bahasa ibu mereka. Nah, tujuannya itu sendiri untuk mengembangkan kemampuan pemahaman bahasa terlebih dahulu, baru diikuti oleh kemampuan berbicara. Kemudian yang terakhir di sini ada Cooperative Language Learning. Jadi CLL ini merupakan metode yang menekankan pembelajaran bahasa melalui kerjasama dan kolaborasi antar pelajar. Nah, metode ini didasarkan pada prinsip bahwa manusia dilahirkan untuk berbicara atau born to talk. Nah, jadi keempat konsep tadi itu menawarkan pendekatan yang berbeda dalam pengajaran bahasa, namun semuanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pelajar dalam hal nyata dan alami. Nah, masing-masing metode ini memiliki fokus dan strategi yang berbeda, namun semuanya menekankan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi yang vital dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adis. Boleh salin dia berikutnya. Ini merupakan sumber materi yang kami gunakan untuk pembuatan materi. Yang dari kelompok 5, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri apresiasi untuk semua kelompok ya. Kelompok 5 juga sudah luar biasa memberikan presentasi yang komprehensif. Kelompok 4 juga demikian. Saya senang sekali hari ini kalian menunjukkan kesungguhan untuk menjawab semua pertanyaan. Ya, mulai dari konsep, kemudian kalian juga mencari sumber lain dari tidak hanya dari buku Pak Hair. Nah, tentu ini memperkaya dari semua jawaban-jawaban kalian. Untuk nomor 4 tidak ada masalah ya, tadi sudah dijawab dengan pemilihan bahasa nasional. Nanti minggu depan kita bisa bahas lebih panjang lebar soal bagaimana kita lebih harus menghargai karena bahasa Indonesia itu kita raih dengan kemerdekaan. Sementara bahasa Inggris yang digunakan di Malaysia itu kan hadiah ya. Malaysia itu kan bukan merdeka, tetapi dilepaskan oleh Inggris lalu diberi hadiah kemerdekaannya. Mereka tidak merebut kemerdekaannya. Mengapa akhirnya kemudian Malaysia menggunakan bahasa Inggris? Karena antara lain juga berhutang budi terhadap Inggris ya yang kemudian memberi hadiah kemerdekaan. Sementara kita berdarah-darah untuk merebut kemerdekaan. Ini secara psikolinguistik, secara psikologi tentu berbeda begitu ya untuk menghargai bahasa yang benar-benar secara alamiah kita miliki, kemudian yang pemberian. Begitu pula Filipina, India, Singapura punya karakteristik yang berbeda. Begitu pula Malaysia, saingan kita di bahasa Melayu. Untuk manfaat tadi, terima kasih sudah ditambahkan dengan bagaimana manfaat sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa. Nah, itu bukan hanya sosio menurut saya ya, nanti dicek kembali, meskipun tadi saya lihat Anda mengambil sumber dari penelitian ya, manfaat sosio. Tetapi di dalamnya sepertinya juga ada ya, ada psikolinguistik di situ. Nanti Anda cek kembali kalau kita lihat tadi bagaimana menyelaraskan ya antara pendekatan alamiah di dalam pembelajaran bahasa. Nah, tentu di situ juga berperan bukan hanya sosio, tapi psikolinguistiknya. Nah, ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Pengajaran tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita Anda sebagai calon guru maka mendapat mata kuliah psikolinguistik, mendapat mata kuliah sosiolinguistik itu untuk memperkaya di dalam pendekatan-pendekatan pengajaran yang harus Anda gunakan di kelas. Oke, hari yang luar biasa. Terima kasih untuk semua kelompok ya sudah berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga sudah masuk ke Google Classroom-nya semua ya. Terima kasih, selamat sore. Sampai minggu depan, mohon dibaca bab 2-nya. Saya tidak akan membuat Anda berkelompok lagi, tetapi nanti ada pertanyaan yang saya berikan dari bab 2 yang Anda baca, ya, bukan presentasi tapi pertanyaan-pertanyaan. Jadi mohon dibaca. Terima kasih, selamat sore. Saya akan pindah ke kelas sebelah. Terima kasih. Ya. Salam, terima Terima kasih, kasih Bu. kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.